Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jonathan Tituliana Prayitno, NIM 221800. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang coding step by step CRUD dan report data pada sistem informasi tiket pertandingan sepak bola dan futsal. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang alur kerja dan sistem dari tiket pertandingan sepak bola dan futsal milik saya. Di sini saya akan menjelaskan pada CRUD kompetisi. Nah, untuk halaman kompetisi ini itu berada pada file administrator kompetisi date. Nah, di sini adalah halaman untuk data kompetisi. Pada data kompetisi terdapat tambah data, button tambah data PDF. Untuk button tambah data itu akan mengarah ke root ada di kompetisi. Sementara pada button cetak PDF akan mengarah pada PDF kompetisi. Kemudian pada halaman kompetisi, data yang ditampilkan itu yaitu nama kompetisi, tipe kompetisi, musim kompetisi. Kemudian pada tipe D ini terdapat if else. If ini adalah ketika jumlah dari elemen dari variabel data lebih dari 0, maka akan menjalankan if-nya. Jika tidak, maka akan menjalankan else. Nah, ketika data dari elemen variabel data ini lebih dari 0, maka akan melakukan perulangan dari $data yang akan disimpan pada variabel item dan variabel row. Kemudian kita ambilkan dari $row, kemudian tampilkan nama kompetisi. Jadi dari data yang disimpan dalam $row ini akan kita panggil untuk menampilkan nama kompetisi, tipe kompetisi, dan musim kompetisi. Nah, apabila data tidak lebih dari 0, maka akan menjalankan else yang berupa no result found. Kemudian untuk tambah data ini akan mengarah pada root add kompetisi. Nah, root add kompetisi bisa kita lihat pada root web. Nah, di sini akan memanggil function add pada kompetisi controller. Jadi ketika kita klik tambah data, akan mengarahkan pada function add yang berada pada kompetisi controller. Di sini kita bisa isi misalkan nomor 1, kemudian turnamen kompetisi 2023 ini. Ketika kita klik simpan, maka akan ada alur data ditambahkan. Nah, pada controller kompetisi itu berada pada HTTP controller kompetisi controller. Nah, di sini. Jadi pada saat button tambah data itu akan mengarahkan ke function add pada kompetisi controller. Nah, di sini akan membalikan return view yaitu ada di kompetisi, yaitu halaman tambah data kompetisi. Nah, ketika pada halaman tambah data kompetisi ini mempunyai form action yaitu insert kompetisi, akan mengarah ke root insert kompetisi dengan metode post, yaitu pengiriman datanya itu berupa post. Di sini ada token yaitu CSRF, kemudian terdapat div class untuk menampilkan nama kompetisi,
kemudian ada dibuka untuk mengikuti kompetisi, dan ada untuk menampilkan musim kompetisi. Di sini ada 2 button simpan dan reset. Ketika button simpan diklik, maka akan mengarahkan ke root insert kompetisi. Insert kompetisi akan memanggil function insert data yang berada pada kompetisi controller. Nah, pada kompetisi controller kita deklarasikan sebuah function yaitu insert data yang menerima satu parameter yaitu $request. Nah, di sini kita memanggil dari model kompetisi, kemudian kita lakukan create data. Nah, create data itu berupa request dari semua data yang berada pada tabel kompetisi, yaitu nama kompetisi, tipe kompetisi, dan musim kompetisi. Nah, untuk ID saya berupa auto increment, jadi secara langsung akan menambahkan sesuai urutannya. Kemudian return redirect, jadi akan membalikan dari function redirect ke root kompetisi, yaitu atau indeksnya dengan sebuah alat yaitu data berhasil ditambahkan. Seperti itu. Dia akan mengarahkan ke halaman kompetisi ketika setelah menyimpan suatu data. Nah, kemudian pada halaman data kompetisi ini kita bisa lihat pada root. Nah, pada kompetisi ini memanggil function index yang berada pada kompetisi controller. Jadi pada kompetisi controller kita deklarasikan sebuah function index yang berisi inisialisasi dari variabel data yang memanggil dari model kompetisi di kompetisi get. Jadi memanggil model dari kompetisi yang sudah kita buat dari model kompetisi ini. Jadi pada kompetisi model di sini kita protected tabel, yaitu tabel yang kita gunakan adalah tabel kompetisi. Kemudian protected variable itu kolom yang dapat diisi secara massal, yaitu nama kompetisi, tipe kompetisi, dan musim kompetisi. Kemudian untuk update data ini berada pada action. Jadi ketika klik tombol hijau ini, maka kita bisa lakukan perubahan data. Misalkan di sini kita ganti tahunnya menjadi 2024-2025. Ketika klik update, maka data berhasil diubah. Di sini halaman ubah data kompetisi ini berada pada kompetisi update kompetisi, tapi sebelumnya itu berada pada kompetisi blade. Jadi pada action terdapat root, yaitu read kompetisi. Jadi kita lakukan pembacaan data terlebih dahulu. Jadi pada PHP read kompetisi akan mengarahkan ke function read data pada kompetisi controller. Jadi pada kompetisi controller di sini kita deklarasikan sebuah function yaitu read data dengan satu parameter yaitu $id. Dari data itu kita ambil model dari kompetisi dengan pencarian dari ID-nya. Kemudian return view yaitu mengembalikan halaman yaitu update kompetisi dan compact data. Jadi di sini maksudnya itu halamannya berdasarkan data yang ingin kita ganti. Jadi ketika kita
klik action ini, maka akan mengarah ke ubah data kompetisi. Pada halaman update kompetisi, di sini ada sebuah action yang akan mengarahkan ke root update kompetisi. Nah, pada update kompetisi ini kita inisiasikan data ini berdasarkan ID-nya masing-masing dengan metode post atau pengirimannya menggunakan post. Pada ubah data kompetisi ini terdapat nama kompetisi, kemudian ada class untuk tipe kompetisi dan musim kompetisi. Nah, pada nama kompetisi ini kita beri value, yaitu variabel array data yang kita tampilkan yaitu nama kompetisi pada nama kompetisi. Nah, di sini itu sudah berdasarkan ID-nya, karena di sini sudah kita gariskan variabel data ini berdasarkan ID yang ingin kita update. Begitu juga pada tipe kompetisi, kita beri value yaitu data yang berisi tipe kompetisi pada ID yang kita ingin ganti dan juga pada musim kompetisi. Kemudian ada button update dan reset. Ketika kita klik update, maka akan mengarahkan pada update kompetisi. Nah, kita bisa buka routes web PHP di sini. Pada update kompetisi akan mengarah ke function update data pada kompetisi controller. Pada kompetisi controller kita deklarasikan sebuah function yaitu update data yang menerima dua parameter yaitu $request dan $id. Dari data yang telah ada itu diambil dari model kompetisi yang kita cari berdasarkan ID-nya. Nah, dari data yang ingin kita ubah itu kita lakukan sebuah update yang berasal dari yang kita ingin request. Jadi kita meminta untuk all semua data. Jadi kita meminta request untuk semua data ini kita update sesuai apa yang kita isi pada halaman ubah data kompetisi. Nah, kemudian ada return redirect. Jadi ada nilai balik yaitu redirect, function redirect yang akan mengembalikan ke root kompetisi dan akan menampilkan sebuah alert yaitu data berhasil diubah. Jadi ada alert di sini yaitu data berhasil diubah. Kemudian untuk fungsi delete data ini berada pada action, kita bisa klik ini, kemudian kita ada notifikasi apakah Anda akan menghapus ini, kita klik OK, maka data boleh dihapus dan akan ada alert data boleh dihapus. Nah, sini kita ke halaman kompetisi, ini berada pada action. Pada action di sini akan mengarahkan ke root delete kompetisi dengan berdasarkan ID. Nah, di sini kan mengarahkan pada delete kompetisi. Kita buka pada root web PHP. Di sini pada delete kompetisi akan mengarahkan ke function delete data yang berada pada kompetisi controller. Pada kompetisi controller kita deklarasikan sebuah function yaitu delete data yang menerima satu parameter yaitu parameter ID. Nah, $data itu variabel $data ini akan menyimpan dari model kompetisi yang kita cari find berdasarkan ID-nya. Kemudian ada $data delete, jadi dari ID yang kita tentukan itu yang disimpan dalam variabel data ini kita akan melakukan delete berdasarkan berdasarkan ID yang kita mau delete. Kemudian ada return redirect menggunakan metode redirect untuk mengarahkan pengguna
ke root yaitu kompetisi dengan alert atau notifikasi data berhasil dihapus seperti ini. Kemudian untuk penggunaan dropdown foreign key kita bisa lihat pada jadwal sepak bola. Nah, di sini ketika kita tambah data maka akan ada dropdown foreign key untuk tim home, ada untuk tim away, kompetisi, dan stadion. Ini menggunakan dropdown foreign key. Nah, kita bisa buka pada halaman controller yaitu jadwal sepak bola controller. Nah, di sini pada function add, sini kita deklarasikan sebuah variabel yaitu data tim home yang berisi model dari tim home yang kita dapatkan dengan metode get. Kemudian juga terdapat variabel data tim away yang berisi dari model tim away yang kita ambil menggunakan metode get. Begitu juga untuk data variabel data kompetisi yang mengambil model dari kompetisi yang kita ambil menggunakan metode get, dan juga variabel data stadion yang kita ambil dari model stadion dengan metode get. Nah, kemudian pada function add ini akan ada return view yang akan mengarahkan pengguna ke halaman add jadwal sepak bola. Itu halaman ini. Nah, kemudian ada compact. Di sini digunakan untuk array, yaitu array data tim home, array data tim away, data kompetisi, dan data stadion. Jadi untuk array-nya ini misalkan dan Arema, Persib. Di sini tuh menggunakan compact data tim home untuk menampilkan array-nya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan lagi misalkan di tim home, kita tambahkan tim PS atau mungkin bisa juga West Ham, akan kita simpan. Maka kita bisa coba pada jadwal sepak bola, kemudian kita tambah data, kemudian pada nama tim home akan ada tim yang kita buat tadi, yaitu pada nama tim home. Kemudian pada model pada jadwal sepak bola, di sini ada prototype yaitu kita menggunakan model dari jadwal sepak bola, itu tabelnya. Kemudian kita ada prototype label, yaitu kolom yang dapat kita isi secara massal, yaitu ada tim home, tim away, kompetisi, tanggal, waktu mulai, dan stadion. Nah, kemudian ada function yaitu tim home yang berisi return this dari belongs to tim home class ID tim home. Jadi ini digunakan agar model pada jadwal sepak bola ini berrelasi dengan model dari tim home dengan menggunakan ID tim home. Begitu juga pada tim away. Jadi kita deklarasikan sebuah function tim away yang mereturn dari model tim away yang kita ambil dari ID tim away. Begitu juga pada kompetisi, function kompetisi, dan stadion. Jadi di sini tuh untuk merelasikan model dari jadwal sepak bola dengan tim home, tim away, kompetisi, dan stadion. Kemudian kita buka halaman add jadwal sepak bola. Nah, di sini ada form action yang akan mengarahkan kepada route insert jadwal sepak bola. Dan ada metode post, yaitu pengiriman HTTP-nya menggunakan metode post. Kemudian ada token yaitu CRS, kemudian ada div class yang digunakan untuk menampilkan nama tim home, itu berupa ID for-nya itu ID tim home, kemudian ada ID-nya ID tim home kita samakan, name-nya juga ID tim home, dan ini required, jadi diperlukan. Nah, kemudian ada option value yang berupa perolangan, yaitu variance, perolangan dari data tim home. Jadi sebelumnya kita sudah membuat sebuah variabel pada
jadwal sepak bola controller. Nah, di sini kita kan sudah buat variabel $DataTeamHome pada function add. Nah, di sini kita panggil variabelnya, yaitu $DataTeamHome yang kita simpan dalam variabel row. Kemudian kita berikan option value yang berdasarkan ID. Jadi DataTeamHome ini kita arahkan ke ID. Kemudian pada data yang ditampilkan ini yaitu nama tim home. Jadi row-nya ini yaitu data tim home ini yang kita tampilkan adalah nama tim home. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian untuk div yang kedua yaitu tim away. Pada ID tim away ini juga sama, kita buat labelnya itu untuk ID tim away, kemudian ada ID-nya juga ID tim away, kemudian name-nya juga ID tim away, kita require diperlukan, kemudian ada option value, dan ada perulangan dari $DataTeamHome yang kita sudah deklarasikan pada function add. Di sini yang mengambil model dari tim away yang kita dapatkan dalam metode get. Di sini kita deklarasikan yang akan kita simpan pada variabel row. Nah, kemudian ada option value yang berupa ID. Jadi dalam tim away yang kita sudah simpan pada row ini, kita tampilkan ID-nya. Kemudian pada drop-down-nya ini kita tampilkan yaitu nama tim away. Kemudian end-for-end yaitu selesai perulangan. Perulangannya itu selesai. Kemudian juga pada kompetisi. Jadi kompetisi ini juga sama. Div yang ketiga ini untuk ID kompetisi. Kemudian ID-nya juga di kompetisi. Kemudian pada name kompetisi dan require diperlukan. Pada option value kita ada perulangan menggunakan variance, yaitu berupa data kompetisi yang sudah kita deklarasikan pada function add pada jadwal sepak bola yang kita simpan pada variabel row. Kemudian ada option value yaitu dropdown foreign key yang menggunakan value dari ID-nya, kemudian yang kita ingin tampilkan yaitu nama kompetisi. Kemudian end-for-end yaitu berakhirnya perulangan. Kemudian ada label untuk tanggalnya, tanggal pertandingan itu tanggal berapa. Kemudian ada div untuk waktu, jadi waktu mulai untuk pertandingan itu pukul berapa. Kemudian ada div class untuk dropdown nama stadion. Di sini juga labelnya untuk ID stadion, ID-nya juga untuk ID stadion. Kemudian ada name ID stadion dan require diperlukan. Kemudian ada option value yaitu select untuk tampilannya select. Kemudian jika kita klik akan melakukan perulangan dari variabel data stadion yang sudah kita deklarasikan pada function add pada jadwal sepak bola controller. Nah, di sini kita simpan dalam variabel row. Kemudian ada option value yang dari data stadion yang sudah kita simpan pada variabel row ini, kita ambil ID-nya. Kemudian dari row ini kita tampilkan nama stadion. Kemudian bisa kita klik simpan. Misalkan di sini kita buat namanya Persib sama Borneo. Kemudian kita kompetisinya Liga 1. Misalkan tanggalnya 25. Waktu mulainya jam 17.30. Stadionnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Kita klik simpan. Nah, maka data berhasil disimpan seperti ini. Nah, kemudian pada ADD Salula ini kan ada action yaitu yang akan mengarah ke insert jadwal sepak bola. Nah, di sini kita buka pada roadsweb.php. Di sini kita cari jadwal sepak bola. Untuk insert jadwal sepak bola akan memanggil function insert data pada jadwal sepak bola controller. Kita bisa buka jadwal sepak bola controller. Nah, di sini
kita gunakan public function insert data. Jadi kita deklarasikan sebuah function yaitu insert data yang menerima satu parameter yaitu $request. Nah, kemudian kita gunakan model dari jadwal sepak bola yang sudah jadwal sepak bola yang berada pada model, jadi yang berisikan relasi dengan model tim home, tim away, kompetisi dan stadion di sini. Nah, kemudian kita lakukan action create yang berupa $request all. Jadi kita membuat semua datanya. Kemudian return akan mengarahkan dengan metode redirect ke halaman jadwal sepak bola dengan sebuah alert, yaitu data berhasil ditambahkan ketika selesai seperti ini. Kemudian untuk cetak PDF di sini bisa kita klik. Kemudian akan tampil data jadwal sepak bola. Kita bisa download. Maka kita bisa save, yaitu akan mendapat data jadwal sepak bola. Seperti ini. Nah, untuk cetak PDF di sini kita bisa buka pada halaman jadwal sepak bola. Di sini pada action ada sebuah route yang akan mengarahkan kepada PDF jadwal sepak bola. Nah, di sini kita bisa buka pada routes web.php. Nah, untuk PDF jadwal sepak bola akan memanggil function export PDF yang berada pada jadwal sepak bola controller. Nah, pada jadwal sepak bola controller di sini akan kita deklarasikan sebuah function yaitu export PDF. Nah, pada export di sini ada variabel data yang akan mengambil semua data dari jadwal sepak bola. Kemudian kita deklarasikan variabel PDF yang digunakan untuk menampung library PDF. Kemudian mengarahkannya kepada report jadwal sepak bola. Kemudian ada array data bola data di sini digunakan untuk meload data. Jadi array di sini untuk meload data. Ketika data itu bertambah, maka array di sini juga akan bertambah pada halaman jadwal sepak bola. Kemudian return $PDF di sini ketika $PDF ini, ketika halaman jadwal sepak bola ini di-download, maka akan memuat yaitu data jadwal sepak bola .pdf yang akan disimpan. Nah, di sini ada pada report jadwal sepak bola. Nah, di sini ada style digunakan untuk membuat tabelnya dan juga library-nya. Library-nya kita bisa download. Kemudian pada jadwal sepak bola kita ada apa aja datanya, yaitu ada tim home, tim away, kompetisi, tanggal, waktu mulai, stadion. Nah, kemudian di sini juga ke foreign, yaitu perulangan dari data yang akan kita simpan, data yang akan disimpan pada variable item dan row. Jadi ini seperti pada jadwal sepak bola. Jadi ini mengambil row dari nama tim home, nama tim away, nama kompetisi, tanggal, kemudian akan dicetak, akan menjadi seperti ini untuk ekspor PDF-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.